Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bang Rizky udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kami dari BMFT Departemen SOR. Kenalan dulu lah Bang ya. Saya Darul Iman, angkatan 2019 planologi. Nah, di sini saya di BMFT di Departemen SOR itu jadi anggota. Dan satu lagi ini rekan saya, Yeni Dian Marcella dari Bang, saya Marcella dari angkatan 19 planologi. Nah, dari Abang sendiri boleh perkenalkan diri, Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah, angkatan 17 dari Teknik Industri. Ya, makasih. Kalau boleh tahu nih, Bang, kan nama tim Abang teh di Mobile Legends itu Decay of Angel. Nah, Decay of Angel itu apa tuh artinya, Bang, kalau boleh tahu? Oke ya. Di KFN-nya. Oh, jadi ini kita ngebahas sejarah atau nama ML gitu? Iya. Mau dijelasin atau mau dari awal nih? Dari awal aja Bang, biar kita tahu gitu. Jelaskan. Oke. Jadi buat nama di Decay of Angel ini sebenarnya baru dipakai itu baru tahun sekarang sebenarnya itu. Awalnya kita bukan rilis maksudnya. Kita dibentuk itu tahun 2017 waktu awal masuk. Sebelum nama Decay of Angel kita itu namanya dulunya itu dari tim Genocide dulu. Berjalan 3 tahun, 17, 18 sampai 20 sekarang 2001. Kita mutusin buat ganti nama tuh jadi Decay of Angel gitu. Ya istilahnya nama baru semangat baru mungkin ya kayak gitu siap, awal dari. Benar-benar. Kalau buat artis sendiri ya Decay of Angel itu agak sedikit sarkas sebenarnya itu buat artinya tuh ya. Decay of Angel artinya itu malaikat jahat lah kayak gitu. Oh, siap. Mungkin ya bisa diartikan malaikat pencabut nyawa lah kayak gitu. Iya Bang, benar-benar. Bang mau nanya, itu kan pas lagi main ML tuh kan itu per grup tuh. Nah, waktu main ML tuh apa emang udah beramai-ramai di satu tempat atau di rumah masing-masing, Bang? Tempat masing-masing. Oke, buat main ya. Sebenarnya kalau kita tuh untuk turnamen biasanya itu di satu tempat. Biasanya kalau misalkan nggak di kosan siapa, pasti di rumah salah satu orang. Cuman ya buat yang sebenarnya situasional sih, kadang online juga. Tapi kebanyakan lebih enak sebenarnya main itu satu tempat gitu. Entah kita di kosan siapa atau di rumah siapa kayak gitu. Iya, biar koordinasinya lebih enak ya Bang ya mainnya. Gitu. Kalau Abang sendiri main Mobile Legends ini udah berapa lama gitu? Atau dari awal sebelum nama Decay of Angel itu rosternya itu aja atau ada yang ganti gitu? Oke. Main Mobile Legends ya, sebenarnya main Mobile Legends lumayan lama lah. 3 tahun main Mobile Legends dari season 5. Pokoknya main Mobile Legends itu awal dari SBMPTN kalau Abang sendiri gitu. Kalau teman-teman Abang ya ada yang dari season 1 gitu, beda-beda lah gitu. Dan buat roster juga udah ganti-ganti sih gitu. Udah ada 2 orang atau 3 orang lah gitu yang diganti. Ada yang nambah roster juga kayak gitu. Kalau untuk turnamen pernah ngikut di luar kampus atau enggak Bang? Untuk turnamen di luar kampus sering sih, banyak juga. Kita juga waktu itu untuk pertama ikutan turnamen itu kan, kalau bahas turnamen panjang nih, mau dibahas satu-satu apa gimana? Sok Bang, dibahas satu-satu aja biar yang lain juga terinspirasi lah gitu. Oke, turnamen ya, yang namanya juga turnamen kita pasti harus sering-sering latihan juga ya gitu, dan nggak langsung kita ikut langsung juara gitu, kita juga ada prosesnya gitu. Pasti merintis ya Bang ya? Ya gitu, kita juga ingat gitu pertama ikut turnamen tuh, kita ikut turnamen yang di turnamen manajemen. Itu waktu kita maba ikut tuh. Kita main belum kenal satu sama lain, cuman chat
di grup angkatan doang. Oh ini suka main, ngajak turnamen. Itu inget banget pertama main langsung kalah tuh. Ikut turnamen langsung main, langsung kalah gitu. Gimana nggak malu coba kan? Oke lah, di situ kita baru ketemu gitu kan sama teman-teman gitu. Oh ini yang nicknya ini yang pakai hero ini yang pakai ini. Itu tuh pertama kali ikut turnamen bener-bener nggak kenal sama sekali gitu. Kayak datang main mau turnamen teman sendiri aja nggak tahu gitu. Apalagi latihan. Itu momen yang lucu lah gitu pertama kali. Pertama kali itu, kedua ikut yang di Vkom, ada peningkatan, menang sekali, kalah kayak gitu. Nah, yang ketiga kalinya kita ikut POT tuh. POT yang awal kali, pertama kali kita maba ikut POT, kalah di semifinal, ikut Porak TI juara. Dari Porak TI kita tuh langsung ke turnamen luar tuh, nyoba ikut keluar. Alhamdulillah waktu itu kita ikut ke Unpas, turnamen Jarum yang tiap tahun selalu ada. Alhamdulillah di Unpas kita ada hasil, dapat juara 2 dan naik ke regional Kota Bandung. Nah, awalnya di sana tuh kita tuh disangkanya tuh kita mahasiswa Unpas gitu. Soalnya emang kita ikutannya di regional Unpas gitu kan. Iya. Ya, panitianya bilang gitu kan, kebetulan si panitianya itu juga alumni Unisba katanya. Ini anak-anak Unpas katanya. Nah, waktu dipanggil kan kaget gitu kan, waktu nama kita tuh masih Genocide. Ya, kita panggil Genocide dari Unpas. Hah, kenapa dari Unpas gitu kan? Kita bilang aja tuh ke panitianya, soalnya emang hadiahnya tuh katanya agak lumayan gede juga, terus dapat trofi sama plakat, dan itu tuh bawa nama Unip. Cuman di situ ya kita bilang aja itu kan panitianya, kita tuh bukan dari Unpas, gitu, kita mahasiswa Unisba. Hanya kan di Unisba sendiri nggak ngadain tuh turnamen yang Jarum. Akhirnya di regional Kota Bandung kita kurang beruntung lah gitu, masih belum dapat rezekinya, kita kalah. Habis dari itu kita ikut turnamen yang di luar lagi tuh, sama buat tahun depannya kita ke Jarum lagi untuk di regional Batu Jajar. Di Batu Jajar kita menang lagi. Nah, waktu dibawa kita ke Kota Cimahi sama juga tuh emang susah-susah ya gitu, banyak yang jago main di sana. Iya, orang-orang pasti Cimahi. Bang. Kalah juga tuh di Cimahi. Nah, dari situ udah kita cuma juara POT, juara satu lagi, Porak TI juara satu lagi, POT juara satu lagi. Kayak gitu sih. Itu aja. Cuman yang terakhir ya kemarin-kemarin yang ikut di luar juga turnamen di hukum. Di hukum kita juara 3 kemarin. Hukum juara 3. Cari manten lagi yang juara. Kemarin yang sama yang dari Cari Manten itu kalah kita tuh waktu itu. Soalnya itu benar-benar udah agak chaos lah main. Pabelit jeung kelas waktu itu tuh. Kan pagi-pagi ada kelas itu. Bingung main tuh. Kayak gitu. Jadi nggak fokus ya Bang mainnya Bang? Iya, waktu itu main kita kan kebagian waktu ronde pertama kita menang kan. Nah, pas waktu lawan anak manajemen itu main tuh kan kebagian jadwal pagi meminta diundur kalau nggak salah tuh, tapi nggak bisa. Ya itu pagi-pagi 2 kelas teman abang ada yang pagi-pagi itu ada kelas gitu abang sama teman abang, ada kuis juga gitu kan, bingung main tuh. Dilema ya Bang ya? Iya, buyar aja pokoknya main tuh. Jadi untuk turnamen untuk tim DKI of Angel ini udah banyak banget pengalaman ya Bang ya? Mau di luar ataupun di dalam gitu. Untuk juara ya namanya rezeki ya juara, kalau nggak rezeki ya enggak gitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya mah. Susah nggak sih Bang nyatuin waktu gitu, jadwal sama pesertanya sama anggota lainnya? Untuk nyatuin mungkin kita bahas chemistry di sini ya gitu, buat nyatuin antara ngebagi waktu juga jujur susah banget malah gitu. Kadang sebenarnya kita waktu juara di Cari Manten juga itu termasuk beruntung sih itu. Itu jujur aja kita waktu main di Cari Manten latihan H-1 itu. H-1 latihan itu. Enggak biasa prepare seminggu atau gimana. Dan itu pun kita main beda-beda tempat gitu. Main cuma pakai Discord doang gitu. Waktu itu kan udah Covid juga kan. Agak susah juga. Kalau misalkan nyatuin chemistry jujur emang susah juga gitu, apalagi kan istilahnya kita di teknik nih gitu ya, anak teknik. Tugas kan banyak gitu, apalagi banyak praktikum juga gitu ya. Jam main kita tuh pasti di atas jam 10 kalau mau latihan tuh. Jam 10 sampai subuh, apalagi biasanya kalau H-1 itu, kalau kita besok misalkan nih kita mau turnamen, pasti tuh kita nginep di rumah siapa, di kosan siapa, kalau misalkan nggak bisa,
yang terakhir itu waktu turnamen di Scarlet tuh kita nginep lah gitu di salah satu kosan gitu. Itu latihan sampai pagi terus kayak gitu. Ya kalau bilang susah ya susah, apalagi 2 member baru kita itu angkatan 2015 gitu. Yang udah mau nyusun TA waktu itu. Susah banget ngebaginya, ada bimbingan juga kayak gitu. Jadi di tim abang itu nggak terpatok angkatan sendiri gitu ya bang ya, tapi dari angkatan lain juga masuk. Sebenarnya awalnya tuh cuma angkatan abang aja, 2017 aja gitu kan. Pertama emang tim abang tuh waktu juara pertama di Lirik itu kan juara di Porak TI itu ya, turnamen di TI sendiri gitu kan, juara Porak TI, juara POT 2018, 19, 20. Terus Porak TI mah ya pasti insya Allah juara lah gitu di TI mah, juara. Nah ada tuh anak 2015 yang pengen join gitu. Ya kasihan ya kan, cutting gitu, masa iya nggak boleh gitu. Hasilnya ikut lah kayak gitu. Jadi di Porax TI mau udah jadi juara bertahan gitu ya bang ya? Tim kita di banlist untuk di Porak TI, nggak boleh ikutan lagi. Terlalu banyak juara kali bang. Iya kayaknya panitianya udah nggak bolehin waktu itu. Mini event juga udah nggak boleh ikut kita. Jadi rencana lebih serius buat kedepannya nih bang, tim DKI of Angel ini kayak gimana ya? Bang, ya gimana? Oh yang ini dulu aja, yang penerangan Darul Imam dulu aja ya. Iya, sabar. Rencana kedepannya sebenarnya bingung abang ini jawabnya gimana ya kedepannya. Soalnya dari kita juga sekarang apalagi udah semester akhir juga ya gitu, udah tingkat akhir, rata-rata udah pada ngambil tugas akhir juga. Kadang kita juga udah kayak kebagi dua kubu gitu. Kadang ada yang yuk kita lanjut terus latihan gitu, main, ada yang udah fokus TA gitu. Kadang ya main juga, sekarang latihan juga cuma seadanya gitu, yang mau main-main, yang enggak gitu. Sebenarnya ya kalau misalkan pengen untuk rencana ke depannya ya lebih serius lagi aja gitu. Soalnya kan kita udah punya pengalaman nih, udah punya modal lah istilahnya gitu. Tinggal kita melanjutkan apa yang udah kita bangun gitu. Ya kita kan ngebangun chemistry juga kan nggak gampang gitu, nyari temen, nyari partian gitu, nyatuin chemistry itu nggak gampang juga gitu, seperti kayak gitu. Dari Teh Hedi, apa pertanyaannya tadi? Oke, mungkin dilanjut aja ya bang. Pesan untuk fakultas terkait e-sport lah, yang acara Cari Mantan kemarin, itu tanggapan abang gimana gitu? Sama pesan lah, pesan-kesan. Ya buat Cari Mantan kemarin ya, sebenarnya bagus lah gitu, ada inovasi lah dari kalian gitu, mau mengadain lagi turnamen e-sport gitu. Soalnya kan ya sekarang e-sport lagi marak-maraknya juga gitu. Iya, ya kalau misalkan mau ngadain lagi ya kita juga ya insya Allah lah bakal ikut lagi gitu ya, nyoba-nyoba keberuntungan aja gitu ya, meskipun tadi kita udah ngebahas lah gitu tim dari abang ini udah kayak gimana. Cuman setahu abang juga banyak tim-tim bagus dari teknik juga gitu. Contohnya ya dari tambang juga ada yang bagus, panologi juga ada yang bagus gitu. Soalnya kita juga sering ketemu dan sering kabar juga gitu. Ya kalau bisa ajakin lagi lah gitu. Buat kalau bisa mah minta kayak ini apa? Kalau misalkan kalian butuh apa ya namanya tuh? Delegasi lah gitu tiap himpunan kalau bisa gitu. Jadi dari kalian tuh nggak bingung-bingung juga gitu. Jadi minta tolong ke ketum misalkan. Jadi biar acaranya banyak yang ikut dan biar sukses juga acara kalian. Kalau kemarin kan kebanyakan tim cewek juga ada ikut gitu kan. Abang juga kaget gitu kan. Oh dari panologi banyak banget gitu kan ngirimnya gitu. Banyak banget dan ya ternyata ada tim cewek juga gitu. Seru sih kemarin, bagus lah acaranya. Ada saran nggak bang untuk lomba kedepannya gitu kayak gimana? Saran ya? Buat BEM. Buat BEM-nya dulu atau buat turnamennya dulu nih? Buat BEM-nya dulu lah. Setelah BEM-nya baru ke lombanya. Oke, saran buat BEM. Palingnya buat BEM coba lebih sering intens lagi lah gitu.
hubungannya sama himpunan, sama kita juga nggak bisa memungkiri gitu. Ini kan kondisi emang lagi online juga gitu. Emang agak susah juga gitu buat ketemu langsung, apalagi masalah komunikasi ya gitu kan. Di sini Iya, kan bener Bang. permasalahan kita seringnya terjadi miskom. Cuman sebisa mungkin minimalisir lah gitu kesalahan-kesalahan yang ada. Dan udahlah pokoknya itu aja buat Bema. Tetap semangat aja gitu. Meskipun kalian di sini kan masih baru nih 2019 gitu kan. Iya Bang. Jalan kalian masih panjang gitu. Ya jangan bosan-bosan lah di organisasi gitu. Gak akan rugi kok, insya Allah banyak manfaatnya. Ada pertanyaan lain Teh Heni? Bang, pernah nggak sih ada saat turnamen gitu, ada permasalahan di teknis, entah kuota atau sinyal gitu, salah satu anggota yang lainnya saat lagi turnamen? Oke, masalah itu mah sinyalmu udah pasti nomor pertama ya. Makanya kenapa kita kalau misalkan turnamen online atau offline, biasanya tapi kalau main offline tuh suka dijamin, ada yang ngejamin dari panitia, ada enggak gitu. Kecuali kalau turnamen-turnamen gede kayak waktu di Hotel Scarlet waktu itu kita panitianya ngejamin dari kita tuh dikasih satu kartu gitu biar semuanya tuh satu koneksi gitu, biar aman lah gitu. Kalau misalkan dari turnamen-turnamen online nih gitu, kayak kita yang daftar online yang mainnya di mana itu tuh sering kejadian banget masalah sinyal tuh gitu kan. Kita main terus ngomong di Discord, kala iya orang lag iya gitu kan. Apalagi kan dari tim Abang juga banyak dari luar kota Bandung gitu, ada orang Tasik, ada orang mana lah, banyak gitu kan, beda-beda. Nah jadi ya sinyal mah udah gak aneh lah gitu. Jadi sebenarnya gitu sih, kalau misalkan turnamen gak satu tempat tuh ruginya kayak gitu, masalah sinyal sama koordinasi. Jadi ya makanya mending satu tempat tuh ya kayak gitu. Kalau ada masalah kayak gitu, cara nanganinya gimana sih Bang kalau bagi kelompok ini, grup Abang sendiri? Ya paling mau nggak mau minta pause gitu. Kalau misalkan kendala dari sinyal ya gitu, paling itu aja sih kalau main online. Ya kalau misalkan main offline ya pasti ngomong ke panitianya. Kayak gitu aja sih. Koordinasi sih intinya. Gimana Bang Dede, Bang Iman? Untuk di pertandingan Sarimanten kemarin, final kan lawan angkatan 2017 planologi ya Bang. Itu kesulitannya di mana gitu? Atau mulus gitu, berjalan dengan lancar, gampang, easy lah gitu. Oke, lawan Planologi 17 ya. Itu tim si Ajam bukannya, lupa Bang tuh. Tim siapa? Cuman ya lumayan lah gitu, ada perlawanan dari mereka gitu. Kita juga udah agak tahu lah gitu mereka suka pakai hero apa kayak gitu. Ya nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang lah. Di spek aja. Ada tambahan lagi nggak Teh? Dari aku sih udah sih. Ada saran-saran atau apa gitu Bang buat buat kita atau buat turnamen kedepannya, atau untuk apa sih namanya, menambah wawasan lah gitu buat turnamen-turnamen. Soalnya kan kita angkatan 2019 gitu, kurang pengalaman gitu kan, baru-baru inilah. Oke ya. Berarti kan tadi kalau misalkan saran buat kalian mah udah ya, mungkin ini saran buat turnamen kedepannya aja ya. Iya Bang. Saran buat kedepannya, kalau misalkan dari kalian pengen narik masa gitu, ya mau nggak mau kalian harus naikin juga dari prize poolnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pasti ketika orang-orang main tuh pasti siapa sih yang nggak pengen dilihat gitu. Pasti orang-orang tuh pengen ada yang nonton gitu. Seenggaknya dari kalian menyiapkan platform lah gitu untuk misalkan live streamingnya di YouTube BEM gitu. Kalau nggak misalkan dari kalian pengen lebih narik masa lagi, kalau misalkan biar lebih banyak, mungkin dari kalian juga bisa ngasih syarat ke peserta, misalkan nih buat subscribe YouTube BEM-nya dulu gitu, kalau nggak follow IG BEM dulu gitu. Terus nanti kan pasti insya Allah banyak lah yang ikut gitu. Sama, oh ya, kalau bisa dari kalian juga yang nantinya jadi wasit, harus yang ngerti Mobile Legends juga gitu. Jangan kalau misalkan ada yang jadi wasit aja, tapi dia tuh kurang tahu lah gitu tentang Mobile Legends. Soalnya
kalau kemarin itu yang dicari manten kan, abang juga sempat nanya-nanya nih tentang rules-nya juga. Masih banyak yang rancu gitu, masih banyak yang bingung. Jadi kalau misalkan dari segi teknis sih kayak gitu sama itu sih yang pasti kalau misalkan rata-rata kan dari kalian susah nyari masa kan buat turnamen e-sport. Iya sih, Sebenarnya bener, Bang. dari e-sport tuh banyak sih yang main, pasti banyak banget gitu. Apalagi sekarang lagi corona kayak gini, orang-orang yang ngapain gitu kan kalau misalkan nggak main game gitu. Pasti banyak sebenarnya. Kemarin juga ya berkaca dari KMTI Championship. Nah, kalau bisa juga kalau mau kalian naikin juga tuh skalanya gitu. Jadi misalkan nggak cuma teknik aja gitu, mau misalkan satu unisba kah atau misalkan jadi umum, itu bisa juga gitu. Kayak gitu. Itu aja sih sarannya dari abang. Siap Bang, terima kasih untuk sarannya. Oke, kalau udah. Sebelumnya terima kasih banyak Bang ya, udah mengganggu waktu istirahatnya atau waktu untuk bermain santai, gitu. Santai. Enggak. Nyantai kalau lagi nyantai. Oke Bang, untuk obrolan hari ini dicukupkan. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf apa ada kesalahan atau kata yang tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.